selamat datang di pertemuan kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang konsep yang penting dalam akuntansi. Apa ya? Yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, ada yang tahu apa sih akuntansi itu? Ya, seperti yang sudah mungkin kalian ketahui, akuntansi adalah proses mencatat, mengelompokkan, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Jadi, mari kita lihat lebih dekat apa itu persamaan dasar akuntansi dan bagaimana hal itu membentuk landasan dari pencatatan keuangan. Yuk kita simak videonya. Mari kita mulai dengan dasar-dasar. Persamaan akuntansi menyatakan bahwa aset sama dengan liabilitas ditambah modal, atau harta sama dengan utang ditambah modal, yang dimana harta adalah aktiva, hutang dan modal adalah pasifa. Aset ini merupakan rumus dasar yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan atau bisnis. Nah, aset adalah apa yang dimiliki oleh perusahaan, dan liabilitas atau kewajiban adalah di mana perusahaan wajib kewajiban itu yaitu membayar hutang kepada perusahaan lain, dan modal adalah bagian dari kepemilikan perusahaan. Sekarang mari kita lihat komponen-komponen persamaan dasar ini secara lebih mendalam. Yang pertama itu ada aset. Aset merupakan mencangkup segala hal atau sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, aset ini dibagi menjadi 3, yaitu ada aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud. Nah, aset lancar itu ada kas, peralatan, perlengkapan, persediaan, utang, dan biaya atau beban dibayar di muka. Lalu ada aset tetap, yaitu tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Aset tak berwujud ada paten, hak cipta, waralaba, goodwill, dan merek dagang. Selanjutnya itu ada kewajiban atau liabilitas. Kewajiban itu dibagi menjadi 2. Ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek yaitu ada utang gaji, utang wesel, utang pajak, utang bunga, dan utang usaha. Nah, jika kewajiban jangka panjang, yaitu ada utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Nah, yang terakhir yaitu adalah ekuitas atau modal. Nah, modal ini merupakan sumber dana perusahaan yang berasal dari milik perusahaan. Nah, ekuitas itu ada pendapatan, beban, modal saham, agio, saldo laba, akumulasi penghasilan, dan kepentingan pengendali. Untuk memahami lebih dalam, mari kita tetapkan konsep ini dalam konteks nyata. Misalkan, kita melihat sebuah toko pakaian kecil. Ketika mereka membeli persediaan baru, nilainya bertambah, yang mencerminkan kenaikan aset. Namun, untuk membiayai pembelian tersebut, mereka mungkin mengambil pinjaman dari bank, yang kemudian menjadi liabilitas atau kewajiban. Nah, contohnya, nih, mereka membeli persediaan baru, yang dimana di debit yaitu 10 juta ya. Nah, lalu karena mereka mengambil pinjaman dari bank, maka kasnya tetap di debit 10 juta dan utang banknya 10 juta. Seperti itu. Seperti contoh kasus di atas ini. Nah, contoh kasus ini merupakan contoh kasus dari perusahaan William Taylor. Yaitu transaksi yang pertama itu pada tanggal 1 Agustus 2021, Nyonya Lim menyerahkan uang sebesar 20 juta rupiah sebagai modal awal untuk perusahaannya yang diberi nama William Taylor. Nah, karena kas bertambah yaitu
di debit menjadi 20 juta dan modal juga bertambah di kredit yaitu menjadi 20 juta. Transaksi yang kedua yaitu tanggal 3 Agustus Nyonya Lim membeli mesin jahit, mesin obras sebesar 3 juta secara tunai. Nah, karena Nyonya Lim membeli secara tunai, maka peralatan bertambah 3 juta di debit dan kas berkurang di debit yaitu di kredit yaitu 3 juta. Lalu transaksi selanjutnya pada tanggal 5 Agustus Nyonya Lim membeli perlengkapan kepada toko tumbuh secara kredit sebesar 1.500.000. Nah, secara kredit berarti Nyonya Lim memiliki utang kepada perusahaan lain yang dimana utang tersebut harus dibayarkan. Nah, jadi karena Nyonya Lim membeli kredit, jadi perlengkapan bertambah karena membeli perlengkapan di debit 1.500.000 dan utang pun bertambah di kredit yaitu sebesar 1.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 Agustus diterima pendapatan jahit dari Ibu Rina sebesar 2 juta. Nah, karena Nyonya Lim mendapatkan pendapatan yaitu pendapatan bertambah di kredit 2 juta dan kas bertambah menjadi 2 juta juga. Lalu pada tanggal 24 Agustus membayar tempat sewa usaha sebesar 3 juta dibayar secara tunai. Nah, yang dimana Nyonya Lim mengeluarkan uang sebesar 3 juta yaitu kas berkurang 3 juta dan beban berkurang di debit yaitu sebesar 3 juta. Lalu pada tanggal 28 Agustus Mita membayar tagihan atas order jahit yang telah dikerjakan pada bulan lalu yaitu sebesar 1 juta. Nah, ini Ibu Nita ini dulu pernah membeli kepada Nyonya Lim, tetapi dia hutang. Nah, itu diakui oleh Nyonya Lim sebagai piutang. Maka karena sudah dibayar, jadi kas bertambah 1 juta dan piutangnya berkurang di kredit 1 juta. Nah, ini merupakan kasus dari persamaan dasar akuntansi. Nah, yang dimana kalian harus memahaminya untuk ke langkah-langkah selanjutnya. Jadi sebelum ke jurnal umum, buku besar, kalian itu harus memahami dulu persamaan dasar akuntansinya. Seperti itu. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini dengan menyimak video ini secara seksama. Dan jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan kepada saya. Jika kalian tidak paham, boleh langsung tanya saya atau bisa chat melalui WA saya. Dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat dan baik akuntansi. Bye-bye.